Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tidak lupa saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan spesial karena hari ini dan besok ini masih panas banget untuk laga krusial ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Australia menghadapi timnas Indonesia, dan selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di GBK, teman-teman. Nah, ini juga tidak lupa karena ya untuk menunjukkan kenasionalismean kita, ya ini juga ada baiknya untuk adil gitu ya. Jadi biar kita juga sama-sama tahu perkembangan daripada timnas Indonesia, dan tidak lupa kita juga akan update mengenai Persib Bandung, karena kalau Persib Bandung H-2 akan memulai kembali latihannya di GBLA, teman-teman. Ada kabar apa saja? Makanya ditunggu dari awal sampai akhir gitu ya, teman-teman. Dan nanti juga ada prediksi Bojan Hodak yang memang mencengangkan. Nah, ini insya Allah benar gitu ya prediksinya. Baik teman-teman, kita awali dulu saja dari H-1 besok, laga krusial teman-teman, laga away timnas Indonesia menghadapi timnas Australia di stadion Sydney Stadium Australia yang berkapasitas 45.500 penonton gitu ya yang tercatat secara resmi. Namun katanya kalau untuk yang penonton paling banyak memenuhi stadion ini hanya tercatat 42 ribuan. Jadi ya masih ada slot 3.000 yang kosong. Jadi stadionnya kapasitas 45.500. Penonton terbanyak di stadion itu adalah mencapai 42.000 saja. Nah, ini juga ya mungkin nggak jauh beda lah dengan GBLA gitu ya, stadionnya 38.000 tapi yang nonton 20.000 sekian. Mudah-mudahan kedepannya setelah nanti mungkin direnovasi atau semakin ada penyegaran, semakin banyak lagi gitu ya. Tiket mahal nanti mah nggak akan kerasa teman-teman, karena beberapa fasilitas yang memang tidak menutup kemungkinan mempunyai harga jual, dan juga ya memang naik gitu ya. Nanti wajar lah kalau dengan tiket yang disesuaikan, ya fasilitas yang didapatkan juga sesuai gitu ya teman-teman. Jadi ya nanti bisa kita lihat untuk stadionnya megahnya seperti apa, atau saat ini juga teman-teman bisa nyari tahu ya gitu ya, Sydney Stadium tuh kayak gimana, yang memang disponsori oleh Allianz gitu. Nah, Allianz ini kan katanya akan masuk juga menjadi salah satu sponsor Persib Bandung jika memang tidak ada kandidat lain, dan jika memang PT PBB memutuskan Allianz untuk mengelola atau untuk menjadi salah satu investor atau sponsor penamaan pada stadion. Ya, ini yang akan menjadi ya lumayan lah gitu ya. Tapi ingat teman-teman, Allianz ini tidak membangun untuk infrastruktur lainnya gitu ya, kayak misalkan nantinya misalkan di luar stadion GBLA ada penambahan merchant, tempat makan, restoran, distro dan lain sebagainya. Itu bukan Allianz yang membangun, itu adalah anak perusahaan dari PT PBB. Jadi ya ada insinyurnya, ada penggagas yang lainnya lah gitu ya. Kalau Allianz mungkin ngasih saran aja, kita hanya perlu ini saja, ini saja. Jadi harus ada ikonik atau ikon dari Allianz-nya sendiri. Allianz ingin memunculkan apa, nah mungkin ya hanya di situnya saja gitu ya teman-teman, tidak masuk ke ranah yang lebih luas, tapi dengan memajang nama Allianz saja, dan ya beberapa icon yang menunjukkan bahwa ini produk Allianz. Nah, ini juga nilainya luar biasa banyak nonton atau besar lah gitu ya untuk investnya di Persib Bandung. Nah, itu sekilas mengenai stadion awal atau stadion Sydney Stadium yang memang disponsori oleh Allianz, yang akan digunakan besok
pada laga kualifikasi Piala Dunia timnas Australia menghadapi timnas Indonesia gitu ya. Nah, untuk pemain sendiri baik Indonesia maupun Australia banyak pemain-pemain baru, katanya ya beberapa baru, dan memang beberapa yang sudah baru disahkan menjadi warga negara Indonesia, pemain diasporanya, dan langsung bisa dimainkan katanya gitu ya. Nah, kalau untuk pelatih sendiri ini memang kedua-dua pelatih ini baru juga. Timnas Indonesia pelatihnya baru, timnas Australia juga baru. Nah, ini ada sedikit prediksi dari Bojan Hodak, tapi nanti ada prediksi yang lain. Ini prediksi pelatih dulu kata Bojan Hodak. Jadi pelatih kalau misalkan Patrick Kuipers, pelatih timnas Indonesia dan pelatih Australia ini, tentu kalau namanya pelatih baru ingin penampilan timnya itu impresif gitu ya kata Bojan Hodak. Jadi pasti menyerang, namun ya kita punya keunggulan masing-masing. Kalau timnas Indonesia ya komplit lah gitu ya, dari mulai strikernya ada, lini tengah oke, lini belakang oke, penjaga gawang oke. Nah, kalau tim Australia ini ada satu kekurangannya itu lini penyerangannya. Jadi lini penyerangannya ini masih belum klop lah, atau memang ada puzzle yang kurang, jadi tidak ada finisher kata Bojan Hodak. Kalau di Persib ada DDS kayak gitu ya. Jadi ya kalau di timnas Australia ini belum ada teman-teman. Jadi ya memang bagaimana caranya, yang penting bisa menutup pergerakan seluruh beberapa penyerang atau beberapa lini yang memang ya Patrick Kuipers harus bisa menutup lini daripada pergerakan pemain timnas Australia. Jadi ya bisa mendapatkan hasil yang oke lah, yang bagus. Hasilnya bagaimana nanti kita coba teruskan prediksi Bojan Hodak teman-teman. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ini mengenai fakta yang besok akan terjadi di lapangan, yang mana besok juga laga timnas Australia menghadapi timnas Indonesia akan dipimpin wasit yang tidak asing, pernah memimpin Liga 1 juga 4 kali, bahkan pernah memimpin laga Persib Bandung menghadapi Arema FC di musim ini di putaran pertama teman-teman. Lalu juga ya pernah memimpin laga Indonesia juga menghadapi Arab Saudi ketika away ke Arab, yang mana waktu itu skornya 1-1. Nah, ini jadi menarik, namanya Mas Adam Makareh gitu kalau nggak salah ya. Mas Adam dari Yordania. Nah, ini kalau wasit ini katanya memang sangat royal sekali, menghadiahkan ya pemainnya kartu kuning, bahkan tidak segan-segan ada banyak kartu kuning, bisa kartu merah, dan juga tidak segan-segan memberikan penalti. Jadi sangat royal. Jadi makanya ini harus hati-hati juga ya, diperhatikan. Peran wasit ini memang tegas teman-teman, ini tegas wasit ini. Namun ya kita tahulah pada saat kita bahas Arab Saudi menghadapi Indonesia dulu, yang waktu kemarin itu hasilnya 1-1 gitu ya di kandang Arab Saudi, yang mana Macini dipecat setelah menghadapi ya Indonesia. Nah, ini kalau untuk hasilnya sebetulnya wasit Adam ini oke gitu ya dalam menjalankan tugasnya. Hanya wasit VAR-nya saja waktu itu, waduh itu bapuk pisan lah, ini yang mesti dibenahi gitu. Kalau wasit tengahnya, wasit utamanya oke, tapi wasit VAR-nya nggak oke juga, ini luar biasa gitu. Kalau nggak salah dulu dari Thailand gitu ya wasit VAR-nya. Nah, ini ya jangan sampai kejadian lagi lah teman-teman. Jadi kalau untuk wasit Adam ini memang bagus waktu itu juga, makanya kenapa terkenal dengan royal memberikan kartu kuning, kartu merah, dan penalti. Ya waktu itu juga Arab Saudi kan menang mencetak golnya melalui titik penalti gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya besok laga Australia menghadapi Indonesia ini agak lebih enakin ditontonnya, tidak banyak drama gitu ya. Walaupun kalau kartu kuning dan kartu merah atau ada penalti, asal itu benar gitu ya, itu pas memang momennya, ya itu mangga saja. Nah, ini juga pernah untuk wasit Adam asal Yordania ini memimpin laga Persib Bandung menghadapi Arema FC di putaran pertama musim ini, yang mana waktu itu juga ada 9 kartu kuning teman-teman, 4 untuk Persib Bandung dan 5 untuk Arema gitu ya. Sehingga ya waktu itu
memang berjalan menarik, pertandingannya juga tidak banyak kontroversi, ya hanya beberapa catatan saja, tapi intinya waktu itu enakan gitu ya ditontonnya. Nah ini beberapa pertandingan di Liga 1 pun ya pernah dipimpin oleh Mas Adam ini gitu. Namun ya mudah-mudahan ini wasitnya sebetulnya bersih, enakan, tapi hanya royal, kartu dan penalti saja, itu saja untuk menjadi catatannya. Baik, nah sekarang kita masuk ke tema utamanya teman-teman, masalah untuk prediksi ini. Nah ini tidak lepas sekelas Bojan Hodak pun gitu ya untuk memprediksi laga timnas Australia menghadapi timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia dengan beberapa catatan. Contohnya ya dari 2 laga yang akan dimainkan di bulan ini teman-teman. Jadi 2 laga ini menentukan, menghadapi Australia besok tanggal 20 dan menghadapi Bahrain selanjutnya di tanggal 25 Maret 2025. Kita menghadapi Australia dulu. Jadi menurut Bojan Hodak, seperti yang tadi saya coba sampaikan, Australia pasti akan bermain menyerang, yakin katanya itu. Australia pasti akan bermain menyerang karena satu, pelatih baru menginginkan kemenangan, menginginkan gol, dan intinya menginginkan ya pemainnya itu all out main gitu ya. Jadi harus nyerang. Namun ya kelemahannya itu mereka tidak punya striker finishing atau finishernya lah, itu tidak ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert jika memang dia bisa membaca itu. Timnas Indonesia ya minimal bertahan dulu saja atau melakukan serangan balik dan lain sebagainya lah. Yang penting ya tahu bahwa ya Australia pasti akan nyerang, dan ya mungkin Bojan percayalah bahwa Patrick Kluivert ini bisa melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia gitu ya. Nah ini kekurangan dari timnas Indonesia menurut Bojan Hodak, karena ini juga pelatih baru juga teman-teman, yang mudah-mudahan chemistry-nya saja yang lebih ditingkatkan, karena dari segi taktik, skema itu juga dari asisten pelatihnya ini lumayan gitu ya, bagus-bagus. Namun ya kan pemainnya juga mudah-mudahan bisa lebih menerima apa yang sudah disampaikan oleh pelatih. Jadi intinya adalah chemistry dan juga kekompakan saja, dan rasa percaya diri menurut Bojan Hodak itu perlu. Jadi kalau untuk rasa percaya diri ini harus dimiliki oleh seorang pemain biar penampilannya juga ditopang oleh rasa percaya diri itu. Namun ya jangan terlalu overconfidence katanya, karena ini bisa membahayakan. Nah untuk skor, Bojan Hodak memprediksi skor 1-1 teman-teman. Jadi atau 1-1, 1 poin, maksudnya 1 poin untuk timnas Indonesia. Setidaknya hasil yang paling baik dan realistis adalah 1 poin gitu ya untuk timnas Indonesia. Nah ini ya kalau bisa menang, wah ini luar biasa banget. Tapi kalau minimal ya draw saja sudah cukup. Jadi pada saat menghadapi Australia hasilnya draw. Nah untuk lolos ke ronde selanjutnya, Indonesia juga harus menghadapi timnas Bahrain di GBK tanggal 25 Maret mendatang. Nah ini untuk prediksinya Bojan Hodak lebih menggembirakan justru teman-teman. Jadi Indonesia menghadapi Bahrain tanggal 25 nanti, ya Indonesia harus menang katanya, mau tidak mau harus meraih 3 poin, sehingga kalau draw menghadapi Australia 1 poin dan menang menghadapi Bahrain 3 poin, sehingga Indonesia mempunyai 4 poin yang otomatis berada di zona aman lah untuk lolos ke fase berikutnya gitu ya. Nah kenapa Bojan Hodak yakin katanya Indonesia bisa menang menghadapi timnas Bahrain? Karena pelatih dari timnas Bahrain ini kan berkebangsaan Kroasia lah, dari Kroasia gitu ya, dan ini ternyata teman baiknya Bojan Hodak teman-teman. Jadi mereka juga sering ngobrol, mereka juga tahu lah, Bojan sudah tahu cara bermainnya pelatih ini, yang mana kalau untuk Bahrain ini kebalikan dari Australia. Kalau Bahrain itu mereka punya serangan balik, mereka menunggu, dan ya serangan baliknya juga berbahaya, dan ini persis yang dilakukan oleh Persib Bandung teman-teman. Jadi ya karena satu negara, teman baik juga, sering nuker pendapat gitu ya. Nah inilah mungkin yang memang gaya bermain pelatih Bahrain dan gaya bermain Persib Bandung, Bojan Hodak ini mirip katanya. Jadi ya memang bagaimana timnas Indonesia bisa membongkar pertahanan Bahrain ini, dan yakinlah bisa menang kalau memang bisa tahu titik kelemahannya. Tapi yang jelas Bojan sudah memberikan bocoran, timnas Bahrain itu bermainnya
bertahan dan melakukan serangan balik, tinggal diantisipasi saja. Kalau Australia kan bermain menyerang nantinya, nah kalau untuk Bahrain bermainnya serangan balik, jadi agak bertahan. Nah ini ya mangga Patrick Kluivert kalau mau telepon-teleponan sama Bojan Hodak mah dipersilahkan gitu ya, karena ya pastilah dikasih tahu, karena ini juga untuk kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Itu mah mudah-mudahan betul gitu ya prediksi dari Bojan Hodak, karena sebelum-sebelumnya juga ini akurat gitu, 90% ke atas atau minimal 90% untuk prediksi Bojan Hodak selalu tepat gitu, karena ya mungkin namanya seorang pelatih punya perhitungan dan mengikuti juga sepak bola Indonesia gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah timnas Indonesianya juga berjaya terus terbang tinggi dan kita doakan masuk ke Piala Dunia 2026. Amin. Nah ini terakhir teman-teman update mengenai Persib Bandung, yang mana hari Jumat sudah akan dimulai kembali untuk latihan perdana Persib Bandung pasca libur 10 hari, dan beberapa pemain juga sudah OTW ke Bandung gitu ya. Jadi sekarang sampai besok istirahat, hari Jumat sudah bisa memulai latihan kembali. Nah, apakah akan ada yang didenda $2.000? Nampaknya tidak ada teman-teman. Namun justru beberapa pemain ini tidak disarankan diet gitu ya, justru disarankan naik untuk masa tubuhnya, kayak Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto katanya justru malah disuruh gemukin badannya, disuruh isi gitu ya, biar lebih mamprang lah, lebih enakan kalau memang ya body charge-nya ini lebih nggak hampang lah gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua, dan jangan lupa ini ada versi jersey supporter edition yang baru dari Airspo, yang mana jersey timnas Indonesia ini saya sudah cantumkan juga di link atau ya di layar kiri teman-teman bobotoh semua. Di samping itu juga masih banyak merchandise official Persib Bandung, jadi banyak pilihan yang teman-teman bisa pilih di situ, disesuaikan dengan budget dan dengan kebutuhan saja, karena alhamdulillah untuk teman-teman bobotoh ini sudah banyak banget yang beli gitu ya. Bahkan ya memang ordernya setiap hari ada, karena harganya juga alhamdulillah murah gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini diskonnya sampai kapan, tapi yang jelas mangga dimanfaatkan saja. Selagi saya pasang di sini berarti itu harga yang murah gitu ya, dan memang produknya ada gitu. Dan ini juga saya membantu teman-teman yang membuka UMKM untuk Persib Bandung, penjualan merchandise Persib Bandung dari mulai gantungan kunci, topi, tas, jaket dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga saya sertakan di sini, mudah-mudahan bisa membantu perkembangan ekonomi atau finansial dari teman-teman bobotoh semua. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.